Sekarang aku ada pertanyaan baru lagi Ya, dari eh siapa nih? Bia Nuriman. ya. Teteh, ciri kalau kita itu masih ada luka batin saat kecil yang belum dirilis itu gimana mengetahuinya, Teh? Kan akar permasalahan salah satunya dari kejadian masa kecil yang belum diterima dan dilepas ya, gitu. Betul. Banyak cirinya, dia. Cirinya adalah kamu mengalami peristiwa yang berulang yang rasanya nggak enak. Hmm. Contoh, di dalam cerita masa kecil, contoh ya, di Hmm. dalam Hmm. cerita masa kecil, kamu pernah merasakan diabaikan sama orang tuamu. Oke. Mungkin kelas 1 SD, kelas 2 SD. Contoh kisah nyata alumni ini, Mas. Hmm. 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 Alumni ini mengalami satu fase di mana ibu bapaknya bekerja. Nah, ini kan realitas saat ini begitu tuh. Ibu bapak bekerja. Hmm. Suatu saat anak ini bertanya ke ibunya, "Ibu, tadi aku berantem sama temanku." "Bentar, bentar, bentar, bentar. Bentar, ibu lagi sibuk, ibu lagi sibuk." "Ibu, tadi aku harus bawa sesuatu dari guruku." "Ya, bentar, Mbak, bentar." Itu dia ngerasa ibuku nggak peduli aku lagi. Ya, ya. Jadi dia merasa nggak ada ruang buat dia bermanja-manja sama ibunya, ketemu bapaknya. Bapaknya TNI, Mas. Bapaknya TNI galak gitu. Ceritalah dia sama bapaknya kan, Hmm. "Bapak tadi aku berantem, temenku tadi ambil pulpen." "Kamu gimana sih, Nak? Kamu tuh anak bapak. Nggak boleh kamu mengeluh." "Iya Pak, tadi jatuh aku sakit Pak." Dia nangis nih, si anak kecil ini. "Jangan nangis, stop, 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 jangan nangis, stop, stop." Harusnya ketika anak nangis, biarin aja, kasih ruang Hmm. dia nangis gitu, Mas. Tapi kan ini udah terlanjur jadi data. Yang Hmm. yang terjadi di anak ini apa? Rasa keberadaannya tidak diinginkan sama kedua orang tuanya. Munculnya apa? Bapaknya tentara, ibunya kerja, tapi anaknya minder. Karena apa? Karena wadah cintanya nggak penuh dari ibu bapaknya. Jadi dia ada kecewa sama ibunya, ada Hmm. kecewa sama bapaknya. Sama bapaknya kecewa karena bapaknya terlalu keras sama dia. Sama ibunya kecewa karena ibunya nyuekin dia gitu. Nah, itu kejadian di anak ini umur 7 tahunan, sekitar Hmm. 7-8 tahun lah, 1-2 SD waktu itu. Ini kisah nyata, Mas. Kisah nyata private offline-nya Bandan Revolution. Yang terjadi di momen saat ini, kejadian nyatanya itu adalah sebuah peristiwa di mana si seseorang ini yang tadinya anak, dia udah nggak anak lagi, udah umur Hmm. 30-an. Belum menikah. Tapi yang terjadi adalah ternyata dia punya pasangan, pasangannya juga sama TNI juga. Oke. Dan pasangannya juga keras juga, sama kayak bapaknya juga gitu. Hmm. Jadi dia ketemu satu peristiwa yang lukanya, sedihnya, yang dia rasakan masa kecil, dia ketemu lagi nih rasa yang sama di momen sekarang gitu. Lalu dia ketemu lagi nih kekecewaan yang dia rasakan terhadap ibunya diabaikan, dia merasakan dia diabaikan juga sama sahabat-sahabatnya dia, teman-teman kerjanya dia gitu. Iya. Nah, cirinya seperti itu. Cirinya ketika masih ada luka masa lalu, kamu masih menghadapi begitu banyak drama dalam kehidupanmu. Ada pasangan kamu beginilah, ini beginilah, banyak sekali bos kamu beginilah, teman kamu beginilah. Sebetulnya itu notifikasi, Mas. Iya. Itu alarm, itu notifikasi, karena semesta sedang berkomunikasi sama kamu lewat peristiwa dan Kadang orang-orang. kadang kita itu kayak gitu kan halus banget ya. Halus, betul. Nggak gampang, nggak semua orang bisa menyadarinya gitu. Kalau kadang aku terapkan dalam hidupku sendiri tuh intinya kalau aku tuh melakukan reaksi yang berlebihan, berarti ini bukan tentang momen saat ini. Ini mesti Oke, ada kaitannya dengan masa lalu. oke, Entah oke. itu luka batin waktu kecil Ya. atau apa gitu. Mm. Oh ya orang lain biasa-biasa aja. Kok Tapi aku kenapa ke-trigger gitu? ketika terjadi sama diriku, kok aku sakit hati ya? Kok merasa nggak dihargai atau gimana gitu ya? Nah, itu tuh dikit-dikit merasa ditolak kayak gitu mesti ada kaitannya sama masa lalu ya Teh ya. Ya itu,
dikit-dikit merasa ditolak, si anak ini juga ngerasa kayaknya dia ditolak-tolak terus tuh Padahal sama orang lain kejadian kayak gitu enggak, biasa-biasa biasa aja. aja. Kenapa? Karena dia pernah punya masa kecil yang tadi itu ibu bapaknya selalu nolak-nolak. Nah, solusinya gimana? Duduk untuk menerima. Duduk untuk mengikhlaskan. Tapi itu nggak cukup sehari 2 hari sih, Mas. Dibutuhkan proses regenerasi sel tubuh manusia itu terjadi di 28 hari. Jadi kita ngikutin pola perubahan pattern data program di dalam tubuh itu berubahnya itu 28 hari. Sama seperti gini lah, Mas. Ini ada gelas ya. Satu gelas ini berisi kopi warnanya hitam. Anggaplah hitam ini adalah sampah-sampah emosi kita. Ini kalau dalemannya masih sedih, luka, cemas, khawatir, pantulannya akan selalu memberikan rasa dia terhadap semua rasa itu. Pertanyaannya, Teteh ini gimana? Aku lepas dari ini semua. Ya ganti isinya. Isinya ganti. Isinya izinkan terurai, izinkan lepaskan. Dengan cara apa? Isi dengan data baru. Ini ada gelas air kopi, ini ada air putih. Ya kamu tuangin pelan-pelan. Itulah daily routine. Menuangkan ke gelas kopi pelan-pelan sampai akhirnya dia terurai, berpindahlah menjadi putih gitu loh. Dan itu memang butuh sabar. Nah, sekarang kalau misalnya mungkin Teh Feby pernah menjumpai juga ketika ada teman itu yang dia itu selalu ingin dipuji gitu. Iya. Ya. Ini nih kadang orang-orang yang mungkin NPD gitu, takut diabaikan. Atau overthinking saat kemudian tidak direspon gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan menurutku ini tetap ada kaitannya dengan Ada, luka-luka Mas. itu, ya nggak sih? Ada. Ini ada kisah lagi dari alumni karena udah kebanyakan yang privat ya. Iya. Jadi referensinya banyak. Ada salah satu peserta yang private ke kita nih. Dia mulai ngisi data, aku tanya kuantum jamnya berapa. Tahu nggak Mas di kuantum jamin berapa? Income 1 miliar. Kan kalau di dalam rumusan kita kan kuantum jam tuh 2 kali lipat ya, tapi lepasin hasilnya. Jadi income dia udah rata-rata di atas 500 juta. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau kita lihat secara ini harusnya dia udah hidup bahagia. Tetapi kenyataan yang terjadi apa coba Mas? Realita hidupnya pacaran ganti. Dia butuh approval terus gitu. Dan ujung-ujungnya jadi capek. Dia ikut kelas cuma, Teh gimana ngeberhentiin ini? Gimana ngeberhentiin dari pola, aku kok seneng banget sih nyakitin hati laki-laki. Gitu. Seneng banget aku putus nyakitin. Aku kayak gak puas gitu. Aku kayak selalu butuh sanjungan, butuh kamu perfect dan lain-lain. Aku mulai dari mana ngeberesin ini Teh? Sorry. Ternyata aku tanyakan, rasa yang kamu rasakan apa? Aku ngerasa gak bahagia. Aku ngerasa kosong, kata dia gitu. Lalu aku tanya kisi-kisi utamanya. Rasa utama apa? Sedih, merasa tidak bahagia, merasa kosong, merasa diabaikan. Merasa kalau seandainya dia nge-WhatsApp pasangan itu harus cepet-cepet. Kalau enggak dia sedihnya bisa amit-amit banget gitu. Itu bener ada yang kayak gitu tuh. Padahal umurnya udah 28 tahun menuju pernikahan itu. Akhirnya aku cuma gali akar doang. Aku sebetulnya nggak butuh cerita yang panjang, enggak Mas. Aku cuma butuh rasanya apa yang kamu rasakan saat ini. Dominannya apa? Ada sedih, ada kesal, ada kosong. Pertanyaan berikutnya adalah, pertama kali kamu merasakan sedih kapan? Pertama kali kamu merasakan sedih kapan? Otomatis flashback dong ke masa lalu. Ternyata apa coba Mas? Dia sendiri yang cerita bahwa Teh Feby ini jauh sebelum aku kecil ternyata waktu di dalam kandungan aku mau diaborsi. Jadi sebetulnya kehidupan aku tidak diinginkan. Kok kamu tahu kamu mau diaborsi? Aku pernah diceritain sama adiknya mama. Oh iya. Jadi kakakku lahir, umur berapa bulan ibunya udah hamil lagi. Dia baby blues gitu, ketakutan. Jadi
si anak ini pada saat masih di dalam kandungan, itu ibunya udah minum jamu, Mas. Udah minum, pokoknya segala macam untuk menggagalkan keberadaan dia gitu. Sampai pada akhirnya segala macam dicoba, pertumbuhannya masih tetap berjalan. Cek ke dokter lah. Dokter bilang, enggak Bu, ini aman-aman aja. Mau diterusin sama si ibu ini. Si ibu ini punya ketakutan baru. Tapi gini Teh, ini nih pembahasan seperti ini tuh sebenarnya salah satu cara untuk memutusnya biar nggak ngulang terus. Karena kan bagaimanapun juga orang tua kita, Iya. ibu bapak kita itu kan nggak bisa disalahkan Nggak juga bisa, nggak bisa. Ini mereka perjalanan. karena mereka nggak pernah mendapatkan edukasi seperti ini. Betul. Ini kan soal SDM dan lain sebagainya. Nah, Betul. makanya andai kata kemudian mulai dari saat ini konten-konten kita tuh menyasar generasi muda, Betul. ya ini kayaknya memutus secara kolektif itu Mata ini rantai. sih. Betul, Iya. Mas. Betul Ya, sekali. gimana mau nyalain bapak ibu kita, orang pendidikannya ya kita tahu sendiri kan. Iya. Sebetulnya di dalam kehidupan ini nggak ada yang perlu dipersalahkan, Mas. Nah, Lawang semua perjalanan kehidupan ini adalah kehidupan yang menyenangkan, bertumbuh dalam kesadaran. Kesadaran yang bertumbuh, Mas. iya. Jadi nggak perlu disalahin. Karena Betul. apa? Kenapa, Mas, nggak perlu disalahin? Orang solusinya gampang kok. Gampang solusinya. Ini ada sedih, ini ada luka, ini ada cemas. Kalau kamu menolak terus, kamu nggak terima, kamu tolak, kamu terima, udah tahu nih sekarang nih teman-teman udah mulai tahu nih. Yang ditolak itu looping. Yang ditolak itu terjadi lagi. Pertanyaannya, kamu mau itu berulang-ulang terus? Nggak mau Teh. Nah, kalau nggak mau, diikhlasin boleh nggak? Kan cuma gitu doang. Iya. Kan cuma gitu doang, Mas, solusinya. It's okay, mau warna kamu hitam, kuning, merah, whatever. Sama kok kayak masa kecil aku. Masa kecil aku juga nggak mulus. Nggak bagus-bagus banget. Aku, papa mama cerai. Aku pernah cerita deh, kayaknya aku pernah nggak sekolah. Pernah cerita, aku pernah nggak sekolah setahun. Nggak bagus-bagus banget, tapi itu kan keindahan ceritanya semua perjalanan hidup kita gitu loh. Nggak masalah dong ada warna-warni kehidupan. Karena kan dalam kehidupan kita tuh harus mengalami semua spektrum rasa. Iya. Nggak masalah. Ini Yang penting kan di titik sekarang, Mas. iya. Mau tetap diterusin di identitas lama? Atau mau ganti jalur? Dan yang beruntung memang teman-teman di era seperti ini tuh bisa belajar dengan sangat mudah kayak gini ya. Ngaji Roso kenapa sering live di TikTok dan lain sebagainya? Ya karena kita menyadari memang untuk belajar itu nggak semuanya orang punya uang. Betul. Nah oleh sebab itu bagi yang nggak punya uang juga Bisa kok. kalau orang Jawa ya ojo kaken cangkem yang sudah berhasil hanya nonton video gratisan itu udah banyak sekali di Ngaji Roso gitu. Banyak banget. Dan aku tuh setiap hari admin tuh selalu bilang, Mbak Vina, Mbak Jinda ya, Mbak Dara, Lala bilang ini Mas Habib bilang terima kasih belum pernah gara-gara Ngaji Roso gitu. Jadi ya karena memang dirimu males aja sebenarnya untuk praktek. Iya, betul. Kuncinya itu. Kuncinya Udah. cuma itu Ya, doang. bener-bener kata temanku yang Mbak Karisma bilang enggak itu tuh mah alasan aja mereka kalau praktek mesti berubah hidupnya. Pasti. Mereka bilang nggak berubah karena mereka nggak praktek. Ya, Karena mereka nggak praktek. Gitu. betul. Dan mereka nggak mau duduk untuk menerima. Nah, Orang awalan pertamanya duduk untuk menerima realitamu kayak gini. Aku ada utang misal. Aku disakitin. Aku lagi drop. Aku lagi bangkrut. Ya udah terima aja dulu. Terima duduk. Oh iya ya kondisi aku seperti ini. Nah tapi ingat satu hal. Hukum alamnya semua sementara kok. Ada siang, ya. ada durasi waktu tertentu, malam berikutnya. Oke. Ada malam, durasi waktu tertentu, terang lagi dia. Kan nggak selamanya, Mas. Ada juga pola yang model kayak gini deh. Jadi dia tuh nggak gampang percaya sama orang gitu. Dikit-dikit tuh kayak curiga terus gitu. Atau kemudian takut ditinggalkan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kan kalau kemudian nggak ada yang nggak ada yang cerita, nggak ada yang berbagi gitu.
penyelesaiannya bagaimana gitu. Sementara kawan juga standar-standar aja, nggak ada Iya. yang jauh di atas kita levelnya gitu kan. Nah makanya dengan hadirnya TVB gitu ya, termasuk banyak sekali kemudian teman-teman gitu ya yang mulai naikkan video-videonya TVB, itu tuh bagiku blessing sekali, hadiah buat siapapun ya Iya, betul. yang ingin belajar gitu. Karena menurutku kalau nggak belajar, udahlah stagnan gitu Nggak ini bisa. ya. Karena di semua literatur manapun, Mas Hendra, ilmu pengetahuan adalah lentera, adalah cahaya. Kebayang nggak, Mas? Kalau kita jalan dalam kehidupan ini dalam gelap, nggak ada cahaya, nggak ada lenteranya, pasti jedak-jeduk apa aja, kena tembok lah, kena inilah gitu loh. Jadi sadari sama teman-teman, ilmu pengetahuan itu penting sekali. Dan di era sekarang itu sangat mudah diakses. Dan aku bersyukur sekali ya, Mas Hendra, membuat Abundant Revolution 17 ya. Yang channel untuk teman-teman yang mau menggali lebih dalam, belum memungkinkan masuk kelas, opsinya ada yang free dulu aja ikutin, tapi kalau mau tahu lebih dalam juga bisa membership di situ. Jadi banyak jalan sebetulnya. Tinggal sebuah keputusan aja kalau masih realitanya nggak nyaman, masih mau pakai identitas lama, atau kamu mau terbuka untuk menerima sejatinya kamu yang sebetulnya segalanya tuh udah Oh iya, tersedia bentar. dalam kelimpahan. Seperti yang disampaikan sama TVB, ternyata orang mau bergabung jadi member YouTube-nya Ngaji Roso dan Abundant Revolution itu nggak semuanya orang bisa. Oh, oke. Nah, teman-teman yang nggak bisa, silahkan chat nomor Oke. admin, nanti akan dibantu langsung sama Mas Habib. Oh, Jadi alhamdulillah. Mas Habib itu sekarang dia mengkoordinir banyak sekali clipper-clipper, re-uploader video Ngaji Roso. Iya, iya. Ya, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan bulanan Oke. dengan naikkan video-videonya Ngaji Roso, tapi nanti akan dikasih arahan sama Mas Habib Iya, ya. iya. Jadi sekarang banyak teh. Oh, Ya, temennya banyak ibu-ibu sekali. semua pasti. Ya. Jadi teman-teman nanti minta diajarin sama Mas Habib ya, Ya. kontak Mas Habib langsung. Ya Bib ya? Sip. Oke. Terima kasih. Kalau untuk informasi pembelian buku itu teh Iya, lewat iya. Badara ya? Mbak Dara dong, lewat Mbak Dara. Ada buku syukur, buku goal, buku asumsi. Yang ini 1 tahun sekali aja ditulis. Yang buku asumsi ini malam hari, realitas seperti apa yang kamu mau itu terjadi di besok, tulis realitanya di sini. Lalu yang buku syukur ini pagi hari. Ya. Apa saja yang kamu syukuri, ini yang membuka pintu kemudahan. Buat alumni yang nanti sekiranya belum punya, nanti bisa dapatkan di saat acara offline di Surabaya. Betul, itu diberikan oke. free pas acara offline. Pas kelas batch 26 Batch 26 offline ya. itu dapat. Betul. Nah, sekarang kembali lagi soal tadi ya. Terkadang orang yang sering tersakiti itu justru menimpa orang-orang yang sebenarnya dia itu tulus. Tidak sedikit loh, orang tulus tapi dia tersakiti gitu. Orang tulus tersakiti. Nah, Oke. ya kan. Nah, kira-kira ini nih gimana gitu? Apakah karena memang belum matang, tulusnya itu masih sebatas jadi batas sering jadi luka aja, bukan tulus yang memang Bisa berasal jadi dia dari salah, sebuah bisa jadi dia salah kesadaran. ucap, Mas. Gimana tuh? Bisa jadi dia salah ucap. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Heeh. Ya dengan ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Ya Allah, berikanlah aku Oh, kekuatan. iya, Berikanlah iya, aku iya, kekuatan. Ya semesta membalas doa dia dengan memberikan orang-orang yang ngeselin, yang nambah dia jadi kuat Bisa gitu. jadi ya. Atau ya Allah, berikanlah aku kesabaran, berikan kekuatan gitu. Atau intinya gini lah, realita kehidupan kita tuh cuma cerminan kayak gini aja lah. Semua apapun yang terjadi di dalam pantulan cermin ini menggambarkan isi daleman batinmu. Kalau masih disakiti, berarti ada yang masih belum selesai, gitu aja udah. Ada yang masih belum selesai kamu terima, kamu rasakan, kamu sadari, kamu rasakan total. Itu ada yang belum selesai berarti. Kamu masih ada yang ngeganjel gitu. Masih ada trauma, ketakutan, kebingungan, kecemasan, masih ada itu.
Nah, ini nih, ada kemarin tuh yang tanya, Mas sebenarnya waktu yang paling tepat untuk belajar ilmu-ilmu pengembangan diri itu kapan? Ya, aku jawab, ya yang terbaik ya sejak muda. Makanya saya selalu SMP lah. mendorong ya, teman-teman kalau misalnya bapak ibunya kan sudah sering ikut acara-acara di Ngaji Roso, kalau bisa bawa anak gitu, pas Betul. reuni Betul. ya, bawa anak, itu menurutku adalah investasi yang real, yang Betul. nyata gitu. Ya. Minimal si anak itu sudah punya data, oh aku sudah berkumpul dengan Begitu orang-orang banyak orang. milioner Iya, misalnya betul. ya kan. Iya. Ketemu sama tokoh-tokoh bilioner kan. Ini kan akan memunculkan sebuah kepercayaan diri yang di atas rata-rata bagi si anak. Betul, dan itu terekam, Mas. Nah. Substansinya adalah ketika anak-anak kita diajak ke satu momen tertentu, dia amazed melihat situasi, ruangan, dan lain-lain, kan matanya melihat, telinganya mendengar, Kayak hatinya Sarai merasakan. tadi malam ya? Iya, kayak Sarai tadi malam. Itu semua terekam di tubuh dia. Makanya dia selalu bilang, Sarai selalu melihat Mimi, sadar nafas syukur. Sarai selalu melihat, ini merekam. Rekaman itu ya tersimpan gitu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita memberikan data yang terbaik di tubuh anak-anak kita. Karena data-data itu menjadi program. Program di tubuh anak itulah membentuk realita. Kenapa membentuk realita? Kan tadi ini tadi Mas konsepnya. Data itu terekam di batinmu. Kehidupan cuma seperti cermin. Jadi kehidupan ini sebetulnya itu sebuah gambaran pantulan batinmu ya kehidupan ini gitu. Jadi kalau kita mau bicara masalah manifestasi Mas Hendra. Manifestasi itu kan artinya perwujudan. Jadi manifestasi dari diri Mas Hendra yaitu ada Ngaji Roso, ada Habib, ada istri, ada anak, itu manifestasimu. Perwujudan dari gambaran batinmu tercerminlah di lingkungan sekitarmu gitu. Kalau mau simpelnya gitu, kita nggak perlu susah-susah mikir manifestasi itu apa. Lihat aja realitamu, itu manifestasi batinmu. Ya. Sesimpel itu sebetulnya. Menarik.